Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royan Ramadan dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 24171042. Di sini saya akan membahas dua materi tentang asas-asas manajemen dan tentang perkembangan generasi manajemen dan teori manajemen. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama tentang asas-asas manajemen. Perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan. Perencanaan dalam manajemen adalah proses yang sangat penting yang melibatkan pengambilan keputusan untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana guna mencapainya. Definisi umum, perencanaan adalah proses sistematis dalam merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup identifikasi tujuan, penentuan langkah yang diperlukan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Proses pengambilan keputusan dalam konteks manajemen, perencanaan melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan strategi untuk mencapainya. Ini merupakan tahap awal dari fungsi manajemen yang lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang B, adapun unsur-unsur perencanaan. Tujuan atau goals merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses perencanaan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan spesifik agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Politik atau kebijaksanaan adalah pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Kebijaksanaan ini berfungsi sebagai panduan tindakan dalam melaksanakan rencana. Prosedur adalah tata urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan rencana. Dengan adanya prosedur, setiap individu dalam organisasi dapat mengetahui langkah awal dan langkah akhir dari tugas yang harus dilaksanakan. Sumber daya mencakup semua alat, bahan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting untuk mencakup efisiensi dalam proses perencanaan. Oke, selanjutnya waktu. Penjadwalan waktu untuk setiap tahap perencanaan juga merupakan unsur penting. Ini sangat membantu dalam memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Program adalah kombinasi dari tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan anggaran yang disusun untuk membentuk kerangka tindakan di masa depan. Program ini membantu dalam mengorganisir dan mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan. Anggaran atau budget. Anggaran merupakan estimasi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup semua sumber daya finansial yang dibutuhkan selama pelaksanaan rencana. Dengan memahami dan menerapkan unsur-unsur ini, organisasi dapat melakukan perencanaan yang lebih terstruktur dan efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan yang diinginkan. C. Fungsi-fungsi perencanaan. 1. Memberikan arah dan fokus. Perencanaan menetapkan tujuan yang jelas, membantu organisasi tetap fokus pada apa yang ingin dicapai. 2. Mengurangi ketidakpastian. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, perencanaan membantu organisasi untuk mengantisipasi perusahaan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangannya yang mungkin terjadi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga. 3. Mengoptimalkan sumber daya. Perencanaan kemungkinan organisasi untuk menggunakan sumber daya secara efisien, termasuk tenaga kerja, waktu, dan anggaran. Dengan alokasi sumber daya yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional. 4. Memfasilitasi pengambilan keputusan. Proses perencanaan menyediakan kerangka kerja yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini termasuk evaluasi berbagai alternatif sebelum memulai tindakan. 5. Mengukur kinerja. Dengan menetapkan standar dan tujuan yang jelas, perencanaan memungkinkan manajer untuk mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ini membantu memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur untuk mencapai tujuannya. 6. Membantu koordinasi. Perencanaan menciptakan kerangka kerja yang memudahkan koordinasi antar bagian dalam organisasi.
Dengan rencana yang jelas, setiap departemen dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. 7. Menetapkan kebijakan dan prosedur. Dalam proses perencanaan, manajemen juga menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sehingga memberikan panduan bagi setiap individu dalam organisasi. Dengan demikian, fungsi perencanaan sangat penting dalam manajemen karena membantu organisasi merumuskan strategi yang tepat, mengelola sumber daya secara efektif, dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja menuju tujuan yang sama secara terarah dan terkoordinasi. D. Macam-macam perencanaan. 1. Perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang menetapkan visi misi dan tujuan organisasi. Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. 2. Perencanaan taktis. Perencanaan ini berfokus pada implementasi rencana strategis dengan menetapkan rencana yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan jangka menengah 1-3 tahun. Ini mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh departemen atau unit organisasi. 3. Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan tujuan jangka pendek, biasanya dalam rentang waktu 1 tahun atau kurang. Perencanaan ini mencakup pengelolaan sumber daya, penjadwalan aktivitas, dan pengaturan proses bisnis. 4. Perencanaan keuangan fokus pada pengelolaan keuangan organisasi, termasuk penyusun anggaran, pengelola aset, dan investasi. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif. 5. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangannya. 6. Perencanaan pemasaran melibatkan pengembangan strategi pemasaran untuk produk atau jasa serta penentuan target pasar. Perencanaan ini penting untuk mencapai tujuan penjualan dan meningkatkan pangsa pasar. E. Sumber-sumber perencanaan. 1. Informasi internal. Data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan operasional organisasi, sumber laporan keuangan, catatan kinerja, dan hasil evaluasi. Sebelumnya, informasi ini memberikan gambaran tentang kondisi dan kemampuan organisasi saat ini. 2. Informasi eksternal. Data yang diperoleh dari lingkungan luar organisasi, termasuk tren industri, analisis pasar, dan perilaku konsumen. Sumber ini penting untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan perencanaan. 3. Sumber daya manusia. Keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman karyawan merupakan sumber penting dalam perencanaan. Melibatkan tim manajemen dan staf dalam proses perencanaan dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan meningkatkan komitmen terhadap rencana yang disusun. 4. Teknologi dan sistem informasi. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Sistem informasi manajemen dapat membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 5. Pendekatan strategis. Metodologi seperti SPIR (Strategic Planning for Information Resource) yang menghubungkan tujuan organisasi dengan sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapainya. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan rencana selaras dengan visi dan misi organisasi. 6. Kebijakan dan prosedur pedoman. Prosedur pedoman resmi yang ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa semua langkah perencanaan dilakukan sesuai dengan standar, regulasi, dan yang berlaku. 7. Pengalaman masa lalu. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, baik keberhasilan maupun kegagalan, dapat menjadi sumber berharga dalam proses perencanaan untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu perkembangan generasi manajemen dan teori manajemen.
Perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen adalah evolusi konsep, teori, dan praktik dalam ilmu manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan cara organisasi dikelola. Ini mencakup perubahan dari pendekatan awal yang berfokus pada efisiensi kerja dan struktur formal, hingga pemahaman yang lebih kompleks tentang perilaku manusia, pengambilan keputusan berdasarkan data, serta adaptasi terhadap situasi tertentu. Sepanjang sejarah, manajemen berkembang melalui berbagai aliran pemikiran seperti manajemen klasik, perilaku, ilmu manajemen, dan pendekatan sistem dan kontingensi yang masing-masing memberikan kontribusi pada cara manajer memimpin dan mengelola organisasi. Adapun aliran-aliran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik. Aliran klasik manajemen ilmiah diperoleh oleh Robert Owen, Charles Babbage, dan Friedrich W. Taylor yang menekankan efisiensi standar kerja dan seleksi karyawan ilmiah. Teori organisasi klasik menekankan struktur organisasi, pembagian kerja, dan otoritas. Yang kedua, ada aliran perilaku. Aliran perilaku merupakan perilaku fokus pada pemahaman karyawan dan motivasi sosial. Tokoh seperti Hukum, Monsterberg, dan Elton Mayo menekankan pentingnya psikologi dan hubungan sosial dalam organisasi. Yang ketiga, adapun aliran ilmu manajemen. Aliran ilmu manajemen menekankan pemecahan masalah secara ilmiah dan matematika dengan menggunakan pendekatan penelitian operasional. Adapun teori manajemen. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang berisi rekomendasi aturan umum dalam mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen terbagi menjadi 3, yaitu teori manajemen ilmiah, teori manajemen klasik, dan teori hubungan manusiawi. Teori organisasi klasik, teori yang menekankan pada pentingnya disiplin, aturan, dan rantai perintah untuk membuat organisasi beroperasi lebih efisien. Teori hubungan manusia menyarankan penggunaan teknik-teknik yang diambil dari psikologi eksperimen. Dia juga mengingatkan bahwa faktor-faktor sosial dan budaya bisa berpengaruh terhadap organisasi. Aliran manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas 2 konsep utama, yaitu konsep yang merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal dengan teori perilaku organisasi, dan yang kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang dikenal dengan manajemen kuantitatif, operations research, dan manajemen science atau manajemen operasi. Kemudian, ada beberapa gagasan yang lebih khusus dari berbagai riset perilaku organisasi, yaitu yang pertama, unsur manusia. Unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses tidaknya perencanaan sebuah organisasi. Yang kedua, manajer masa kini harus diberi latihan dalam pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemen. Oke, selanjutnya organisasi harus menyediakan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan para karyawan. Dan pekerjaan para karyawan harus disusun untuk memungkinkan mereka mencapai kepuasan diri dari pekerjaan tersebut. Adapun aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif, aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas suksesnya tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks. Dalam Perang Inggris kemudian membentuk tim riset operasi yang dipimpin oleh P.M.S. Blackett. Tim ini terdiri dari ahli matematika, fisika, dan ilmuwan lainnya.
Inggris berhasil menemukan terobosan-terobosan penting dari tim tersebut. Amerika Serikat kemudian meniru membentuk tim riset operasional seperti yang dibentuk oleh Inggris. Sejalan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, teknik-teknik riset operasi semakin menjadi pentingnya sebagai dasar operasional. Untuk pembuatan keputusan yang diformulasikan dan disebut aliran manajemen, sains teknik-teknik manajemen banyak digunakan seperti dalam penganggaran modal manajemen, aliran kas, penggunaan teknik-teknik untuk pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan telah terbukti banyak membantu manajer dalam kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengawasan. Contoh dari penerapan teori manajemen modern. Yang pertama, penjadwalan penerbangan pesawat dan krunya. Keputusan pemilihan lokasi yang tepat untuk menempatkan fasilitas baru seperti gudang atau pabrik. Yang kedua, mengatur aliran pada waduk. Yang ketiga, mengidentifikasi pengembangan jalur di masa depan pada industri telekomunikasi. Yang keempat, menentukan kebutuhan informasi dan sistem yang tepat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan, mengidentifikasi dan memahami strategi-strategi yang diambil oleh perusahaan untuk sistem informasinya. Oke, baiklah, itulah presentasi dari saya, Roy Ramadan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.